Sabtu 10 Juli 1976, Severso, Italia. Menjadi sore hari yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Munculnya awan putih yang keluar dari sebuah pabrik kimia yang terletak di kota Meda, Italia. Para penduduk Severso dan Meda menyaksikan bagaimana awan putih tersebut turun perlahan-lahan pada mereka, tanpa menyadari mimpi buruk yang akan segera terungkap di hadapan mereka. Pada saat itu, undang-undang di Italia melarang semua pabrik senyawa kimia untuk beroperasi pada akhir pekan. Maka ketika para pekerja sebuah pabrik kimia pulang pada Jumat sore, mereka meninggalkan kumpulan bahan kimia yang prosesnya belum sempat terselesaikan dan masih berada di reaktor pencampur. Mereka berasumsi bahwa rebusan bahan kimia akan baik-baik saja sampai Senin pagi. Namun ketika mereka akan kembali memulai bekerja, mereka dikagetkan oleh terjadinya reaksi yang benar-benar tidak diinginkan. Pada Sabtu sore, panas dan tekanan di dalam reaktor telah mencapai tingkatan kritis dan menyebabkan katup pelepas keselamatan pecah. Katup keselamatan itu mengeluarkan material untuk mencegah terjadinya ledakan. Tapi tidak ada yang bisa menahan bahan kimia yang dilepaskan. Hasilnya, orang-orang di sekitar menyaksikan awan berwarna putih keluar dari lubang di atap pabrik. Awan yang keluar menutup kota dan terhembus oleh angin yang mengarah ke kota Milan. Penduduk setempat yang melihatnya merasa kebingungan menyaksikan awan itu melayang turun perlahan dan menetap di atas kota. Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada orang yang panik meskipun awan tersebut mempunyai aroma yang sangat menyengat dan membuat mata terasa perih. Mereka tidak terlalu memperhatikannya dikarenakan selalu ada uap atau kebocoran yang terjadi. Bahkan seorang penduduk memberikan pernyataan, "Kami tetap melakukan kegiatan sehari-hari seolah tidak terjadi apa-apa." Hal yang tidak disadari oleh siapapun saat itu adalah orang-orang yang telah melihat awan tersebut baru saja terpapar oleh zat yang sangat beracun dalam dosis yang sangat besar, yaitu racun dioksin. Reaksi yang tidak bisa dikendalikan tersebut menghasilkan berbagai zat kimia yang sangat beracun. Di antaranya TCDD 2378 tetraklorodibenzo P-dioksin yang mempunyai sifat karsinogenik dan merupakan salah satu penyebab dari penyakit kanker. Awan yang keluar dari cerobong asap setidaknya mengandung 6 ton material dan sekitar 1 kg TCDD. Tapi hal itu sudah cukup untuk mengkontaminasi lingkungan sekitar. Beberapa hari setelah kejadian, orang-orang yang tinggal di dekat pabrik mulai merasakan sakit pada perut mereka. Hewan-hewan kecil seperti unggas, kelinci, kucing, dan burung mulai mati. Kecurigaan mereka memuncak ketika mereka melihat tanaman di sekitar pabrik mulai layu dan mati karena terkontaminasi oleh dioksin. Satu hari setelah kejadian, manajemen pabrik memberitahu pihak berwenang bahwa pada tanggal 10 Juli 1978 telah terjadi pelepasan senyawa kimia secara tidak disengaja yang mungkin dapat merusak tanaman. Tetapi manajemen tidak memberitahu bahwa senyawa kimia yang terlepas merupakan senyawa yang sangat beracun, yaitu dioksin. Karena mereka pun masih tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Sebagai tindak pencegahan, pada hari berikutnya, para penduduk dihimbau untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari sekitar area pabrik. 14 hari berselang, anak-anak dan beberapa orang dewasa mulai merasakan luka bakar dan ruam pada kulit mereka. Bahkan beberapa ada yang mengalami klorakne, yaitu timbulnya letusan kulit atau bisul pada kulit. Hal tersebut menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Kondisi mengerikan ini berlangsung selama bertahun-tahun dan sangat sulit untuk mengobatinya. Para dokter yang merawat anak-anak yang sedang sakit
tidak tahu apa yang menyebabkan mereka terkena klorakne. Karena para pengurus pabrik pun masih belum memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa awan yang terlepas tersebut mengandung sebuah senyawa yang beracun bernama dioksin. Media Italia sudah berspekulasi bahwa penyakit yang saat ini diderita oleh para penduduk berasal dari dioksin. Mendengar berita ini, masyarakat pun mulai panik dan meminta para pihak yang berwenang untuk memastikannya. Setelah hampir 2 minggu dari paparan awan, ketidakyakinan para pejabat setempat terhadap awan yang terlepas mengandung dioksin atau tidak membuat mereka terus menunda pengumuman evakuasi. Dan semakin hari, korban berjatuhan semakin banyak. Pemerintah pun mengadakan pertemuan tertutup terkait masalah ini. Masyarakat bergantung kepada seorang ahli kimia senior bernama Hoffman Laroche, yang pada akhirnya dia berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan seruan evakuasi dan mengosongkan